yang hadir tolong ditampilkan ya videonya. Kita cek hasil yang kalian buat untuk 2 rangkaian cukup ya, karena yang satu bisa digabung dengan jumper. Rangkaiannya hanya 2, satu karakteristik transistor, yang satu lagi ya yang gambarnya dari rangkaian 2. Nomor 3 ya. Kemudian rangkaian itu karakteristik ya. 2 ini nanti percobaannya nanti itu mencari karakteristiknya, juga mencari garis beban ya, di 2 fungsinya nanti. Kemudian yang gambar 24 dengan 25 jadi satu, yang digambar gambar 25 gitu ya. Jadi jangan gambar 24 yang dibuat, tapi gambar 25. Nah, dengan R-nya ini nanti bisa dijumper untuk gambar rangkaian 24. Nah, itu R-nya disesuaikan ya besarnya nanti ya. Pada 20 kilo ini dijumper, kemudian di R-nya diganti dengan 820 kilo. Ke sekitar situ ya, karena ada R yang tidak persis nanti ya. Nah, 2 itu saja ya. Nah, ini ya. Ukurannya sama. Nah, kalau ini dia 2 untuk kita karakteristiknya, yang karakteristik ini nanti ya. Rangkaian kita. Nah, pada saat IB tertentu berarti VBB-nya tetap ya, dapat IB sekian mikroampere, kemudian isinya VC-nya dinaikkan dari 0 terus sampai nilai tertentu. Kemudian dikembalikan lagi ke 0 dengan IB naik lagi. Nah, ini gambar karakteristiknya. 2 atau 3 atau 4. Ini ya. Itu garis beban. Dibuat juga, kita kan nanti mencari untuk garis bebannya ya. Hitung juga nanti garis beban untuk garis bebannya. Ini tadi karakteristik ya. Ini. Kemudian itu garis bebannya. Kita cari IC sama VCE kan. IB tertentu mulai dari IB 0 ya. Jadi IC-nya berapa? Berarti dia 0 juga ya sudutnya. Nah, IC-nya 0 itu VCE-nya besar ya. Ke kanan dia. Kemudian IB naik, kemudian IC tentu ada ini. Nanti terus naik lagi ininya ya. Apa itu ya? Sama mirip dengan tadi, cuman yang tadi kan hanya isi saja, isi PCE-nya ya. Dapat. Sekarang dapat isi dan PCE-nya 2 sekaligus ikut. Ya. Itu yang karakteristik nanti. Nah, kalau ini hanya sekali ini. Dengan input ya, tentu kita atur nanti inputnya yang maksimal supaya output ini tidak cacat. Nah, ini yang AC ya. Ini kan hanya DC semua ya. Rangkaian yang pertama ini DC semua. Karena karakteristik ya. Karakteristiknya. Seperti apa ininya nanti dari beberapa. Ini bisa kita sesuaikan nanti kalau udah mentok ya, bisa ya 10, 20, kemudian udah nggak berubah lagi ya. Itu tergantung dari transistor nanti ya, tidak semua. Bisa lebih dari sini, bisa juga nih sampai 3 cukup dia, ini nggak berubah lagi. Nah sekarang satu-satu dulu coba diperlihatkan ya gambar kalian, namanya karakteristik dulu rangkaiannya. Ya, coba siapa yang sudah membuat yang sudah selesai ya. Harusnya sudah selesai semua ya, beberapa minggu kita libur ya. Coba dilihat siapa yang dinampilkan dulu. Yang ini dia agak sensitif transistornya ya. Kebetulan yang transistor kita ini kan basisnya di tengah itu nggak masalah. Kita nanti kalau kebalik tinggal kita balik dia, yang penting basisnya di tengah. Tapi kalau basisnya di ujung itu nggak bisa. Harus sesuai gambar. Maksudnya di atas atau paling bawah ya. Nah, transistor itu bisa basis kolektor emiternya bisa berbeda-beda. Nah, ini kebetulan yang ini kita nanti dia di tengah ya, di tengah-tengah basisnya.
Sehingga nanti kalau dia kebalik, tinggal kita balik. Ini ya. Emitternya terlalu ke atas kamu, kolektornya ke bawah, udah tinggal kita balik. Ya, tampilkan. Jangan dibuat. Saya, Pak. Coba. Bukan sekarang menampilkan cek kebenarannya ya. Belum bisa, Pak. Share screen-nya. Coba lagi. Nah, kalian pemberitahuan ya, mungkin kita ke praktek labnya nggak bisa kayaknya ya. Padahal masih ada kejadian lab itu dibesarin ya apanya ya. Nah ya cukup ini. Coba besarin lagi ininya. Gambar. Cuma titiknya aja yang nggak besar nanti itunya ya, susah kecilnya. Nah ini ya, yuk, masalah ya, karena nanti ini kan sesuai ini ya, emitter kolektor di atas, emitter di bawah. PBB, RB harus IB, RC harus IC, PCE, PCC. Ya cukup kalau benar. Cuman lubangnya aja mungkin agak dikecilin nanti ya, lubangnya aja ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Jaraknya nanti ini bisa kita agak geser karena kakinya lumayan panjang ini ya. Nah, nanti yang IC yang nggak bisa, itu yang kita op-amp itu nggak bisa, harus itunya sangat kecil ya. Dan ini masih bisa digoyang-goyang kaki ininya ya. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk ini kan posisi transistornya, Pak. Ya. Ini sudah benar jaraknya? Tidak bisa. Itu kalau itu dari titik ke titik itu berapa senti kamu tuh kira-kira? 0,5 mili. 0,5 senti kok mili? Dari titik ke titik itu loh. Titik kolektor ke basis gitu namanya. Oh iya. Basis manual kan tengah kan? Basis tengah kan? Iya. Yang ke atasnya ke titik atasnya. Sebelah titik yang atasnya. Berapa tuh kira? Itu jangan sampai lebih dari 1 senti ya jaraknya ya, karena kaki transistor itu memang cukup panjang, tetapi tidak sepanjang R itu ya. Cukup itu, cukup kalau itu cukup. Oh iya, baik Pak. Cukup itu ya. Cuman dia sisanya nggak banyak. Ya. Nah ini yang rangkaian kedua, ya benar. Nanti RE-nya nanti kita jumper untuk percobaan pertamanya ya, Paswem ya. Paswem kita jumper untuk cuman R emitternya disesuaikan ya. Nanti baru ini kalau rangkaian ini agak susah kita dapatkan output yang tanpa cacat ini. Karena kenapa? Input dari generator kita itu ya tidak bisa lagi dikecilkan. Kalau disimulasi kan masih bisa dikecil ya, milik malah mikro bisa ya, di sampai 1 milivolt itu bisa. Tapi kalau di alat sungguhnya itu nggak bisa itu ukurnya, sehingga ini agak susah kita dapatkan nanti output yang tanpa cacat ya. Padahal input dari VIN-nya sudah sangat kecil berdasarkan alat ukur ya. Nah, itu makanya nanti kita gunakan yang SWAM karena inputnya cukup besar nanti ya. Tidak bisa seperti simulasi. Kalau simulasi nanti bisa kita buat lebih kecil ya, sangat kecil malah bisa. Tapi kalau dalam praktek sesungguhnya ya kita putar dia udah habis itu di nol dia ya, kita kecilkan lagi nol. Itu batasnya ya. Nah, makanya kita buat ini dengan tahanan RE SWAM ya. Nah ini yang diukur kan nanti kininya kan V-in kemudian V-out-nya ya, V-in sama V-out-nya saja, tidak sebanyak karakteristik kan ada arus IB, arus IC, VCE gitu kan, inputnya VBB sama VCC. Kalau ini kan inputnya VCC, DC, input DC ya untuk transistor, kemudian sumber tegangan itu ya, kemudian input sinyal V-in, outputnya. Nah ini pakai oscilloscope nanti ya, karena di AC
osiloskop. Jadi bukan hanya besarnya saja ini. Kalau yang di atas kan hanya besar saja ya. Ini besar dan bentuknya tidak boleh cacat seperti input. Outputnya seperti input, cuma dia lebih besar. Nah itu benar nih, sudah cukup. Untuk groundnya gimana Pak? Sudah benar? Ya itu kalau ground kan yang di bawah ini kan ground juga nih. Nanti dijampar nanti ininya ke bawah, ya. Ground kamu kan sama yang fade out nih, lihat nih fade out bagian bawahnya ya. Yang tulisan R2, RE, R3 yang bawah. Nah, itu harus disambung ini nih. Oh, Ya, jadi dijampar aja nanti. Ya. Dari sini disambung ke sini Pak? Ah iya, ground satu. Oh. Sambung nanti. Berarti nanti ini kasih titik ya Pak? Oh, ke sini juga. Iya, nggak usah pakai titik lah, langsung aja dicampar. Oh, aja. Kabel ke sini nantinya ya, nggak usah diinin kabel di belakangnya. Oh ya baik Pak. Soalnya kalau kamu bikin ini kan repot nih keliling ini kan, ini kan bisa nih ground ini ya ke sini ke kanan. Tapi kan lebih repot, udah dipakai kabel aja nanti. Seperti RE ini juga nanti ya, RE cuma kan dicabut dan dipakai kalau ini kan tetap. Jadi ground itu satu, ya. Nah, kan di bawah ground juga nih, yang di bawah fade out ya, yang di bawah fade in itu kan ground. Karena fade in itu kan ada dua kan, positif, negatif kan. Output juga positif, negatif kan. Nah, negatif itu ground. Nanti dijampar. Ya ini jangan lepas seperti ini ya. Kalau lepas seperti ini, enggak gabung groundnya. Ya, dijampar nanti ground. Ya baik Pak. Itu dijampar. Sudah ya Pak? Dah, ini cukup. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Coba yang lain. Irfan cukup itu ya. Nanti baru kita masuk. Saya Pak. Dibuat ininya Irfan ya, kalau itu sudah selesai, apa namanya simulasinya ya. Kita mungkin prakteknya simulasi saja kayaknya semester ini. Karena kampus masih ada yang itu tuh. Ya. Kita masuk. Nah. Siapa lagi? Saya. Ya. Ini yang mana? Ini yang ini Pak. Yang pertama dulu, yang pertama yang karakteristik. Ini Pak. Yang karakteristik dulu. Cukup halus kamu ini, nggak apa-apa. Ini halus. Kucingnya nanti harus jelas ya, jangan sampai jambung ya. Ini ya. PBB, RB, IB, PCC, FC, IC, PCE. Sebentar PCE-nya. Oke. Ya, bisa cukup, bisa. Berapa kira jaraknya kamu itu? Ya, Pak. Berapa itu jaraknya? Jaraknya dari yang tiga titik transistor ya, yang key itu kan ada 3. Yang dari bawah ke tengah sama paling atas berapa itu jaraknya? Dari bawah ke tengah aja, tengah ke bawah kan sama ya. Yaitu ke bawahnya berapa itu kira? Jangan terlalu jauh nanti nggak sampai kakinya. Tapi itu tengahnya, soalnya ke bawahnya ya. Kalau ke bawah, kalau ke atas itu bisa digeser. Cuma kan kalau geser ke atas, ke bawahnya jauhan kan nanti. Itu aja ya jaraknya. Itu diatur. Jangan terlalu jauh ya. Coba yang kedua tadi, yang kedua.
Ini dibuatkan ininya ya, simulasinya ya, langsung ya. Iya, Pak. Dan nanti yang ditugaskan itu hanya simulasi nanti, simulasi aja. Yang lain juga langsung diukur ya simulasinya, yang percobaan yang kemarin. Kita kan tiga kali pertemuan lagi, 3 minggu ya, dengan ini ya. Kan? Nanti waktu setelah ujian nanti langsung laporan simulasinya saja yang dilaporkan. Dan dilampirkan ininya ya, hasil PCB-nya ya. Jadi karena kita nggak ke lab, hasil PCB-nya dilampirkan nanti di masing-masing praktek. Coba yang itunya, yang kedua tadi. Yang kedua. Ini. Coba kamu gabung dengan gambar kamu deh. Ini. Kenapa, Pak? Gambarnya, rangkaiannya ditampilkan juga sekalian yang terlalu besar ini. Nah, barang itu coba ya, barang. Coba PI. Nah, antara mana kamu R1 R2-nya mana? R1 R2. R1 ini, Pak. R2 ini. R1 ke C. Itu R1 kamu ke C-nya yang mana? C. Itu jumper, itu gabung ya, itu ya. Bukan putus ya. R1 ke R2 itu gabung. C1 ke C1-nya C1 dulu. Coba lihat kamu itunya. Itu plus itu ya, nyambung ya. Jadi dari PIN itu kan ke C1 ya, R1 dengan C2 itu R yang memisahkan R ya. Itu kemudian dari C1-nya masuk ke basis ya. RC. Ya, coba lihat. C1-nya masuk ke basis ya. Gambar kamu lihat yang gambar rangkaian, yang rangkaiannya. Iya, Pak. Nih. Satu ke basis ya. Dia juga ketemu antara R1 dan R2 ya. Coba lihat lagi gambar kamu. Tuh. Ya, benar. Bagian outputnya lagi, bagian outputnya. Sebentar, yang RE-nya itu loh. Nah, sama ininya ya. Ini kan ground VCC kamu belum nyambung ke ground output ya. Jadi di jumper aja. Di jumper ya, Pak. Jumper aja. Ya cukup. Sekarang siapa lagi? Ya, Pak. Coba. Itu si Bagas tadi harus hati-hati cingnya ya, karena jalur kamu halus. Iya, Pak. Nah, ini nih bisa nggak diukur kalau ininya benar ininya kamu nih ya. Ukuran ininya loh. Antara titik basis kolektor, basis emitter itu berapa kira-kira jaraknya? Coba. Berapa air? Ini sekitar 0,6 sampai 0,7, Pak. Tuh, nah, bisa lah. Berarti ya bisa. Ini VCC. Ini hati-hati ya VCC kamu, V-out-nya nanti pakai kabel ininya ya.
Ini benar itu VCC-nya. Nanti payout-nya kan dari kolektor itu ya. Payout-nya kan dari kolektor ya. Ini yang baru yang pertama ya. Iya, Pak. RB, IB, FC, ya benar nih. Coba yang keduanya langsung. Jaraknya sama tadi ya. Iya, Pak. Basis kolektor emitter ya. Nah, ininya ground PCC kamu harus disambungin nanti ya ke bawah. Iya, Pak. Ke bawah groundnya sambung ke groundnya payout atau in-nya. In kan sama digabung ya. IC, C. Benar. Nggak bisa. Iya, Pak. Sebentar satu lagi nih, RC putus ya. R1 coba ke atas sedikit ini gambarnya kelihatan gambar rangkaian. Atas sedikit. Kecilin dikit nih. Nah. Dari VCC R1 ke C. Nah ini di apa nih? Kok putus ini? Dekat key itu loh. Itu kok putus? Iya, Pak. Ya, itu kan nyambung harusnya. Itu kan berasal dari VCC kan? Oh iya, Pak. Iya benar. Iya nyambung, Pak. Nah, ini nyambung nggak? Iya. Nah, disambungin. Iya, Pak. Yang kanan ya. Bukan putus. Kalau putus dia nanti R1-nya nggak dapat sumber dari VCC. Iya, Pak. Karena ke bawahnya ke RC, ke sana R1 kan. C-nya ini R2. Ini RE kecil, ini RE besar, ini C. Ya benar. Ya, bisa. Coba. Iya, Pak. Siapa lagi? Udah 3 ya. Irfan, Bagas, sama Saya, Gila. Pak. Saya. Coba. Cari. Langsung dibuat semua itunya ya, rangkaian informasinya diukur ya. Yang sudah langsung diukur besok saya tinggal lihat. Tapi saya nggak bisa share screen, Pak. Bisa nyala handphone. Iya, coba. Cuman sini agak susah ininya kamu yang apanya ukurannya ya. Kelihatan nggak? Ya, coba. Ya ini bisa benar kalau yang 1,1 antara ini. ya. Yang kedua dengan ketiga ya, kedua dengan Ya, ketiga. itu, Pak. Lanjut kedua, Pak. Ya. Yang langsung ketiga sebenarnya ya, karena kedua kan dipakai dari yang ketiga juga. Nah, ini juga belum disambung ya groundnya. Yang ini kosong. Yang ground PCC-nya belum disambung ya. PCC itu kan ground di atas, di bawah ground juga. Nanti disambungin ke kabel aja nanti ya. Di bawah payout itu loh. Iya. Ya, Pak. Payout itu. Soalnya kalau sebenarnya kamu sambung Iya. jadi langsung mana kasih payoutnya kabel. Payout kan pakai kabel aja. Itu bisa aja kamu gabung langsung ke bawah itu. Ya. Daripada kosong itu kan. Tarik ke bawah, sambung dengan yang lain. Kalau ini kosong, Cukup itu. kalau yang ini kosong apa digabungin aja, Pak? Cukup. Itu ya digeser lagi aja hitamnya. Sayang kan. Oh, Ini yang paling kanan ini lagi. kamu bisa ya. Iya. Kalau digabung aja langsung ke bawah itu. Iya. Ke kotak yang paling bawah kan.
kotak kanan kamu yang kecil ini yang ground PCC, taruh paling bawah ya. Ya. Kita pakai kabel juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Taruh dulu sebentar. Ini ke emitter, basis, emitter, basis kolektor, oh ya, RE kecil. Itu RE kecil, bukan RE kecilnya di bawah tuh ya. Yang RE besarnya yang paling bawah. RE kecil di sini. Nah, yang paling bawah RE besar. Iya. Ya, RE ini yang tempat RE kamu ini masih emitter ini. Ini kan kaki 3 nih. Atasnya basis emitter, bawahnya basis kolektor, basis emitter. Yang di RE besar itu RE kecil. Yang bawah ini yang RE besar itu. Oh, ini. Iya. Yang ini. RE besar kamu itu RE kecil harusnya di situ. Yang RE besarnya di bawah. Ya kan? Oh, yang sini. Itu yang RE besar. Oh iya Pak. Ya kan? Nanti ya. Iya. Bukan Pak. ya. Kalau di atas RE kamu nanti transistor nggak kerja. Jadi RE besar itu ditempatkan RE kecil. RE besarnya digeser ke bawah, yang titik panjang di bawah ya. Itu dia ya. Iya. Ada nggak salah. Solder nanti. Ya. Kalau kamu taruh R di situ yang RE kecilnya jadi salah nanti. Ya. Jumper dia dengan kerja transistornya. Ya. Nah, cukup. Dari. Ya, baik Pak. Dibuat itunya ya. Terima kasih Pak. Ya. Langsung di minggu depan kita tampilkan sama kita membuat op-amp beberapa saja nanti ya. Semua. Penting ada 3 minimal ya. Pembalik, inverting, dan inverting sama summing. Paling enggak itu. Memang agak susah tuh, karena dia kecil ya. Siapa lagi? Saya, Pak. Tampilkan. Siapa? Dari udah, Bagas, Rory ya? Rory. Saya baru percobaan 2-3 doang. Jadi berapa minggu kamu baru 2-3? Ini gimana kamu, transistor kamu kakinya seperti itu tuh? Transistor kamu di mana letaknya? Coba ditunjuk. Di mana letak transistor? Itu kakinya, nah, 3 kaki tuh. Basis. Ini yang dari ini basis. Ini ke bawahnya kok putus. Emittermu mana? Kan di atas Mana, Pak? IC, ya kan? MAT IC kan? Itu kaki kolektor. Ini kan transistor kamu kakinya cuma 2. Yang ke basis itu kan emitter. Ini kan yang ke ground itu emitter. Ini ground kamu dengan basis itu udah nyambung. Coba. Tuh ya. Tuh situ nyambung itu gimana? Emitternya di mana nanti? Ini, Pak. Ya emitter digabung dengan ground gimana? Kan 3, titiknya baru 2 kan? Yang sini ya, Pak? Jadi rangkaianmu. Bukan cuma 2, kan 3 kaki. Yang tengah-tengah itu kan basis kamu tuh. Ini dari RB, IB kan? Nah, IB kan itu kan ke transistor itu. Setelah itu ya, kanannya setelah M kamu miliampere itu kan IB itu. Harus IB. Nah, itu kan kaki basis itu, basis. Ke atasnya kolektor. Emitternya kemana? Kok? Ini yang ujungnya kan VCE, ini VCE kan? Kolektor, emitter. Nah, ini kalau kamu basis ini, basis. Putus lagi di sini ininya. Ini dari emitter kan, di atas ini emitter. Kolektor ya, kolektor. Kolektor. Ini emitternya yang dengan basis gabung. Emitter Iya, dengan Pak. gabung. Ini kamu udah VCE, jadi bukan VCE ini. C dengan basis jadinya. Basis ini gabung. Emitter juga basis. Ya itu gabung, itu kok gabung di situ. Ya itu tuh. Gabung. Ini ya, Pak? Bukan. Nah itu ya. Yang barusan. Ini. Yang barusan. Ah, tuh. Kan itu basis itu. Tengahnya, ujungnya. Emitternya mana? Kamu gabung dengan emitter.
Kan putus itu harusnya. Ini Pak. Nah, ya seperti itu. Nah, baru titiknya di bawah emitter. Cuma jaraknya gimana kamu tuh membuat titiknya seperti itu? Transistor kamu yang satu titiknya dekat key kan? Dekat key nih. Kakinya ini basis nih. Ini harusnya ke sininya gabung, ke kirinya yang ini kan RB, UB, itu kan langsung ke basis, ini gabung ya, gabung ke kiri itu, ke kirinya gabung. Nah, cuman emiternya titiknya mana emiter titiknya? Itu tidak bisa seperti itu pindah-pindah jaraknya nanti, nggak nyampe kakinya. Iya Pak. Nah, ini nggak benar ini. Nggak sembarang. Kalau seperti R dengan C itu gampang, kakinya panjang. Dioda panjang, transistor itu kan terbatas. Makanya jaraknya juga paling aman itu setengah senti gitu ya, dari basis ke kolektor setengah senti, dari basis ke emitter setengah senti. Ini kan kamu mau acak-acak ininya, titiknya. Itu gimana nanti untuk ininya? Ini kan cukup luas ini. Dari atas nih, kamu atas yang ke bawah ini kan cukup jauh itu. Itu harusnya paling jauh 1,5 senti. Untuk transistor yang ini ya, yang jenis itu. Nah, ini kamu kan jauh banget nih. Belum ada lagi titik untuk emiternya. Nah, itu kan jauh. Itu kan 3 titik. Coba lihat teman kamu yang tadi. 3 titik itu. Iya Pak. Itu kejauhan, mana titik emiternya belum ada. Gimana kamu ini kan? Kolektor tengah-tengah kamu taruh kan? Ini kolektor tengah-tengah basis ya, tengah. Nah, ini ke atasnya miring lagi kan? Nah, kalau miring itu kan jaraknya makin jauh. Nih dekat kini. Ini kan harus sejajarnya dibuat. Karena transistornya buat kemarin kan udah sejajar. Artinya kalau kamu miring makin jauh dia. Emiternya belum ada. Ditaruh di mana nanti emiter ini? Titiknya. Buat titik lagi emiter. Itu susah nanti kamu masangnya itu. Karena titik emiternya di mana kamu taruh? Kolektor yang mana? Kan di atas ada arus IC itu ya. IC. Ini Pak. Nah, IC kan itu RC di atas sudah IC. Itu untuk itu kan meter. Nah, titik yang untuk kolektornya mana? Basisnya udah kamu tetapkan di situ, kolektor taruh di mana? Kalau miring itu jauh, emiternya juga belum ada titiknya. Di mana kamu taruh? Belum Pak. Udah beresin dulu. Iya Pak. Kalau berminggu-minggu kok udah kamu libur juga ikut libur kan kerjain. Siapa yang barusan? Namamu? Abrori Pak. Beresin dulu ya, itu masih salah itu. Tadi satu lagi yang belum ya. Satu lagi siapa? Yang belum. Saya, Pak. Ya, coba. Adrian. Kelihatan nggak, Pak? Nggak ada. Kosong aja. Nah, sudah. Ya. Ini sama kamu dengan yang teman kamu tadi. Ini nyonteknya salah lagi yang dicontek. Ini basis dengan emitter kamu ground ya, nggak kerja transistornya. Short. Sama dengan tadi. Udah, kamu berbagi dulu. Juga titiknya juga. Sama dengan persis yang tadi. Yang barusan. Oke, Pak. Kalau yang keduanya, Pak? Mana basis kamu? Nah, coba gedein lagi. Ini enggak, Oh, gede lagi. basis dan menu kamu juga. Ini basis. Ini basis ke
ini juga ininya tinggal ini nih, ground VCC kamu dihubungkan ke ground di bawah ya. Ini benar, ini kan lihat nih. Hubungan ke bawah, Pak. Ini kan ground kamu juga ada nih, VCC ground di bawah juga ground kan, harus digabung. Iya. Bisa dua seperti itu. Oh, ya Pak. Ini kan ya, ini digabung ke bawah nanti. Kayak kabel aja. Baik, Pak. Nah ini kan lihat nih, basis emitter kamu kan terpisah nih. Basis Iya. emitter terpisah. Rangkaian pertama kamu tadi kok digabung. Nah ini nih, basis tengah, emitter bawah, paling atas kolektor. Kamu yang pertama tadi kok digabung? Coba lihat yang pertama kamu tadi. Iya. Coba lihat. Yang pertama, gambar pertamamu. Nah ini kan yang mana? ini. Ya. Berarti harus di ke bawah. Ini kan coba lihat, kamu bandingin dengan punya kamu yang barusan. Coba lihat, kan 3 kakinya. Coba buka lagi yang barusan. Iya. 3 kakinya kan? Basis tengah ini. Iya, ya. Pak. Di atasnya emitter. Ini kan cuma 2. Emitter dengan basis. Kolektor dengan basis. Emitter. Dan dibuat juga sejajar kayak tadi. Coba lihat kamu tadi. Titiknya. Buka lagi. Nah, yang ini, Pak ya? Nah, kan sejajar nih. 3. Iya, sejajar, Pak. Nah, yang punya kamu ini kok nggak sejajar. Resistornya sama kok. Yang di ujung 1, di tengah 1, yang 1 lagi nggak ada. Ngacak ya, Pak ya? Jaraknya juga jauh. Dibuat seperti yang ini. Ya. Oke, Pak. Ini yang lebih susah kamu bisa, yang rangkaian sederhana malah salah. Ada tutup. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Sesuaikan itu. Ya, jadi yang pertama salah itu, nggak ada emitternya gabung dengan tidak akan kerja itu. Tidak akan Ya, Pak. bekerja. Yang sudah selesai itu dibuatkan simulasinya ya. Minggu depan kita cek. Ya, simulasinya dibuatkan. Resistornya ada di situ kan jenisnya ya. Di bukunya ada disebutkan resistornya ya. 2N39, Pak. Ya. Resistor yang itu. Nah, itu yang kita pakai. Atau yang tertibnya sama lah ya. Artinya betanya sekitar segitu. Besok minggu depan ya, itunya. Sekalian minggu depan biar cepat itunya, ini yang belum ya, supaya kita masuk ke untuk op-amp. Op-amp ya paling nggak 3 ya rangkaiannya ya. Itu nggak susah, tidak seperti ini ya, karena dia kaki IC nggak bisa digeser-geser seperti ke transistor masih bisa. Yang model begini ya. Tapi kalau transistor yang disebut transistor jangkau itu nggak bisa, harus pas. Titiknya itu milimeter 0,1 milimeter paling bergeraknya, harus pas. Nah, kalau yang ini masih bisa geser, tapi IC juga begitu, tidak bisa digeser-geser. Jarak kakinya itu kayak nanti kamu cari jarak kaki IC yang 8 ini ya, yang 8 kaki ya, berarti 4 ya, 8. Titiknya boleh sama itunya ya, karena kita kan titiknya saja 8 ya. Nah, nanti baru kaki satunya di mana itu data sheet-nya nanti saya inginkan ke waktu di Google Classroom ya, materinya sekali nanti akan saya lampirkan op-amp-nya gitu ya. Berarti nggak ada praktik di lab, Pak ya? Di simulasi saja, nggak bisa kita ke lab mungkin. Rencana saya kan Januari itu ke lab. Ini masih kampus masih ada yang kena COVID, walaupun hanya OTG ya, itu kan tidak ditutup, nggak bisa kita praktek ke lab. Ya, baik, Pak. Simulasinya. Tapi nanti ini di laporan PCB, gambar PCB dikumpul semua ya. Jadi cuma satu. Depannya kan hasil perhitungan simulasi, jadi hanya simulasi dan perhitungan ya, tidak ada praktek. Nah, di belakangnya lampirkan rangkaian PCB-nya.
Juga yang kedua nanti. Nah, kalau ini dia bisa kita kecilkan input ininya untuk apa namanya yang rangkaian penguat tanpa swam tadi ya, yang RE-nya tanpa RE swam, nah, itu bisa, dia bisa nggak cacat atau perlu cacat kecil gitu ya, karena inputnya bisa kita turunkan ke apanya sumber AC-nya kita bisa kecilkan. Itu bisa milik kan, bisa. Kalau di praktek itu sesungguhnya nggak bisa, karena itu sebenarnya dia adalah rangkaian dari bukan dari sinyal generator ya, itu dari input seperti input dari radio, dari seluler gitu ya, pokoknya dari telekomunikasi jaringan sinyal radio lah itunya ya, kecil. Lalu nanti dikuatkan preamp itu, sebenarnya baru preamp itu ya. Tapi karena sinyal generator cukup besar, nah, kalau tanpa swam dicacat. Nah, kalau dari ini masih bisa ya dikecilkan. Ini sangat kecil itu ya. Kalau agak besar dikit dia pasti kepotong. Makanya kita buat yang square. Nah, itu ya. Nanti dibuat simulasinya, langsung dibuat. Yang agak lama ngitungnya kan cuma pertama ya, karena pertama itu banyak itu datanya kan. Dari satu. Apa? Ayo, siapa tadi? Kalau untuk menyusun PCB pakai aplikasi pulsa. Itu macam-macam, banyak software itu. Ada OrCAD, ya macam-macam itunya ya. Sebenarnya dari Multisim bisa, cuman dia ada peralatan lain lagi, dia nggak bisa dia sendiri. Ada ya. Saya coba ya, pakai terus nanti bisa Pak. Macam-macam itu software, bisa dicari di Google itu program untuk PCB gitu ya, macam-macam. Yeah. Terutama yang untuk IC ya, karena untuk IC itu nggak bisa digeser soalnya kakinya. Kalau nanti untuk R itunya yang keluar dari IC itu udah bisa seperti tadi ya, udah bisa kita ini sendiri. Tapi kalau IC itu kan nggak bisa. Kalau kita lebih besar dia kakinya nggak nyambung. Ya. Nah, tapi kalau untuk simulasi nanti kan itu bisa kita gunakan ininya langsung ya, tidak perlu ini. Tapi kita harus mencoba membuat PCB-nya. Jaraknya itu kalau di apa namanya rangkaian sirkuit kemarin itu yang di lab kita waktu praktek apa namanya pengukuran besaran listrik kan, masih masuk gitu ya, listrik. Nah, itu kan seperti itu jarak kakinya itu antara titik satu ke titik lainnya, panjang itu kan pas IC itu. Nah kalau lebih dia gabung dia dengan yang lain. Nah, sepanjang itu dia sebenarnya. Itu rangkaian circuit board ya, circuit board kita kemarin, circuit board itu ya. Nah jaraknya sepanjang itu dia circuit boardnya. Coba saya mas ada nggak circuit board ya? Saya ini sebentar ya di sini. Cari dulu gambarnya. Kalau kamu apa namanya kalau bisa beli yang PCB bolong-bolong ya, nah, itu bisa dia masuk. Lalu sisanya digunakan jumper pakai kabel gitu ya. Kita masih simpan ini ya, sebentar saja dulu ya.
Nanti saya carikan ini. Circuit board itunya, kakinya itu ya. Dan caranya itu hanya dari ujung ke ujung bisa paling 1,5 mili gitu ya. Dari kaki satu ke kaki dua, tengah-tengahnya ya. Jadi jalurnya itu tidak lebih antara kaki satu kaki dua tuh tidak bisa lebih dari 1 mili. Jadi memang halus. Tidak bisa pakai word itu, susah ya. Pakai word itu susah itu. Ya. Nah, gunakan eagle atau OrCAD atau itu ya macam banyak itu ya. Yang pakai PCB itu untuk membuat rangkaian PCB gitu ya, banyak itu. OrCAD, ada apa kemarin eagle gitu ya. Eagle yang paling gampang itu eagle. Cari nanti dia yang IC yang kaki dia itu analog ya itu. Analognya cari yang op-amp. Nah, itu udah pasti dia 8 itu. Itu memang halus itu ya. Nanti kita buat 3 saja cukup. Inverting, non-inverting, sama summing. 3. Ya. Pembanding nggak usah, summing itu aja. 3 cukup. Cuma tiga-tiganya pakai itu berbeda ya, tetap 3 buah rangkaian, tidak bisa kita seperti transistor tadi, satu di jumper nggak bisa. Karena dia berbeda ya. Letak R-nya, letak input, output-nya berbeda. Ini. Ada yang penguatnya berbeda. Sehingga dia tidak bisa kita satu untuk dipakai bersama. Nggak bisa. Ya. Nanti coba dicari itunya ya. Yang paling apa? Eagle. Ya, gampang eagle. Paling mudah. Cuman ininya ya halus dia. Memang terpaksa halus. Karena dia kaki IC-nya yang nyambungnya nggak bisa kita gede-gede jalurnya ya. Itu kan halus. Untuk itching-nya agak lama. Ya. Nah itu aja ya. Minggu ini kita buat yang belum tadi ada 2 orang ya. Tadi yang belum selesai. Tolong diberesin. Dan sekalian dibuatkan simulasinya ya. Minggu depan. Minggu depannya lagi kita sudah sekalian merancang untuk op-amp. Ya. Dan nanti udah bisa dilihat nanti ininya materinya ya. Saya kirim nanti ke Google Classroom untuk percobaan yang terakhir ya. Nanti bikin laporan nggak Pak? Iya bikin laporan dong. Maka di laporan itu dilampirkan itunya PCB yang kamu buat. Gambar PCB-nya ya. Yang dari awal itu gambar PCB-nya. Jadi dia di laporannya hanya simulasi sama hitungan ya. Prakteknya kan ada 3 tuh tabel yang di kan ada simulasi, percobaan sama hitungan. Ini percobaannya dikosongkan. Jadi simulasi sama perhitungan. Itu yang dari awal ya, dari pas pertama. Ya, dari dioda, transistor sama nanti yang terakhir op-amp. Op-amp 3 yang paling banyak 3 aja kita. Rangkaian inverting, non inverting sama summing. 3 aja. Oke. Ya. Nah, ya. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi Pak? 2 kali lagi. 2 minggu lagi ya. Kalau 25 UAS. Tanggal 25 udah UAS. Pengumpul laporannya minggu kedua biasanya. Kalau untuk laporan ada formatnya nggak Pak? Seperti itu aja. Panduan itu langsung diisi itunya. Di buku panduan kan langsung diisi di situ kan datanya. Nah, cuman ditambahkan rangkaian gambar PCB-nya kan. Jadi panduan aja, tinggal diisi di panduan aja. Oh, dikumpulkannya setelah UAS ya Pak? Apa sebelum setelah UAS? Oh, setelah UAS. Setelah UAS dikumpul setelah UAS ya. Nah, nggak boleh lama-lama karena nanti batas pemasukan nilai itu terbatas ya. Kalau udah lewat kamu nilai laporan kamu nggak ada. Ya. Itu harus hard copy Pak? Enggak, soft copy aja. Oh, soft copy. Kirim ke Google Classroom. Oh, baik Pak. Ya. Nggak usah hard copy. Soft copy saja. Ya. Coba. Google Classroom. Tapi ya lengkap seperti hard copy ya, cuman nggak di print aja ya. Coba. Laporan kita seperti laporan biasa, cuman nggak di print, nggak usah di print. Kirim ke Google Classroom saja. Coba.
Jadiin satu file ya. Jadi satu file ya. Jadi bukan per bab. Jadi ada 3 bab nanti kan. Jadi laporannya 1. Ya. Tidak per bab. Dan masing-masing laporan ada gambar rangkaian PCB-nya. Nah, itu dinilai nanti. Karena sebenarnya intinya di situ sebenarnya. Kalau ngukur kita di pengukuran udah ya. Di RL juga nanti ngukur. Cuman yang buat rangkaian dari gambar rangkaian menjadi PCB sampai yang diukur. Nah itu sebenarnya dasar elektronika itu. Ya. Makanya gambar PCB-nya diminta. Karena tidak ada lagi praktek kamu yang khusus ya untuk bikin PCB itu ya. Kecuali nanti ada praktikum ya, yang kuliah yang ada prakteknya nanti paling itu. Tapi yang khusus ini hanya di sini, makanya saya minta supaya bisa membuat dari rangkaian mengubah ke PCB dan bisa ngukur. Nah itu dia ya. Nah, PCB-nya jalan. Artinya ya. Hanya dilaporkan PCB-nya nanti. Nah itu ya, minggu ini kita nanti bisa dilihat nanti saya masukkan ininya ya. Untuk bab ketiga sekalian nanti datasheet OM. Karena harus dilihat kalau datasheetnya nggak bisa seperti transistor kan kaki 3 ya. Ini apalagi yang tadi basisnya tengah, udah kalau salah rangkaian tinggal kita balik aja transistornya. Tapi kalau OM tidak bisa karena dia ada 8 kaki. Walaupun tidak semua dipakai ya. Ada yang untuk tegangan, dia 2 tegangan, yang tegangan positif negatif kan, OM itu. Ada tegangan positif, ada tegangan negatif, ada tegangan input, ada tegangan output. Ada tegangannya. Nah, jadi baru nanti masuk R-nya kemana? Nah, inputnya ada 2, input inverting, input non inverting. Jadi ada 2 inputnya, ada 2, inverting non inverting. Tegangannya ada 2, tegangan positif, tegangan negatif. Nanti baru ada 8 ya kan, tapi tidak semua dipakai. Lalu nanti output. Jadi yang dipakai itu nanti ada yang tegangan inverting, non inverting, ada yang salah satunya ke ground nanti ya. Nah, 2 juga kan. Ada tegangan positif, tegangan negatif, ada 4. Ada ground output 5. Dari 8 itu 5 yang dipakai. Ada 2, ada 3 yang tidak dipakai ya. Cuma sambungnya kemana? Itu harus dilihat dari datasheet-nya. Datasheet nanti saya lampirkan di Google Classroom untuk percobaan ketiga ya. Nah, kita tutup ya. Kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam.